Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Ibu dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam kelas 9 semester ganjil ini. Ya, kita akan mulai melanjutkan dari pelajaran pertemuan yang sebelumnya. Kemarin Ibu sudah kasih kisi-kisinya atau materi-materi yang akan kita pelajari. Kita mulai dari bab 1, masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Jadi nanti setelah belajar ini kalian bisa menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia, bisa mengolah informasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian kalian bisa menjelaskan kewajiban dakwah dan cara yang santun untuk setiap muslim, menjelaskan sejarah penyebaran, kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam, dapat mengidentifikasi cara penyebaran Islam, mengklarifikasi keberhasilan para dai dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Ya, sampai dengan menjelaskan keteladanan para ulama dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Itu yang harus kalian kuasai nanti ya ketika selesai materi. Peta konsepnya, ada peta konsep di sini. Dari sejarah Islam di Nusantara yang menjadi patokan adalah setiap Muslim itu sebagai seorang pendakwah. Kita akan belajar 3 bab ya, 3 subbab dari bab sejarah Islam di Nusantara. Subbab yang pertama adalah bagaimana kondisi masyarakat Indonesia atau Nusantara sebelum Islam. Dilihat dari ekonomi, budaya, agama atau kepercayaan, politik, dan suku bangsa. Lalu subbab yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Itu ternyata proses masuknya Islam itu bisa melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan ilmu politik. Ya. Dan subbab yang ketiga, teori masuknya Islam ke Nusantara itu melalui ada beberapa teori yang menjelaskan ya, teori Mekah, Persia, Gujarat, dan teori Cina. Ini tambahan ya, teori Cina kemarin di dalam catatan sebelumnya itu tidak ada. Ini adalah peta penyebaran Islam di Nusantara ya. Bisa dilihat di sana dari Arab ya. Kemudian sampai ke Indonesia melalui Malaka ya, lewat Malaka, Sumatera, sampai menyebar di Indonesia. Peta ini adalah kurang lebih dari abad 1 sampai 16 Masehi. Ya, bersamaan dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka, ada sebuah perkampungan Arab Islam di pesisir Sumatera. Ya, secara tidak langsung Islam itu masuk ke Indonesia. Kalau ini adalah gambar peta jalur perdagangan saudagar Islam dari berbagai negara. Jadi kamu bisa lihat Sumatera itu yang bawah ya, Sumatera, Kalimantan di bawah itu dari berbagai negara ternyata mampir ke selat atau melewati selat Malaka, sehingga mereka pun mampir ke Indonesia. Ada yang menetap, ada yang hanya mampir saja untuk melihat keindahan atau berdagang di Indonesia. Nah, kita masuk ke kondisi masyarakat Indonesia atau Nusantara sebelum Islam. Yang pertama, kondisi sosial budayanya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan.
Itu dari kondisi sosial budaya. Banyak ya Indonesia itu budaya sukunya itu bermacam-macam. Yang kedua, kondisi masyarakat yang sebelum Islam dilihat dari kondisi agama dan kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Kapitaya itu percaya kepada sesuatu ya, yang bisa diklasifikasikan kepercayaan nenek moyang seperti animisme dan dinamisme. Kemudian kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dalam segi perekonomian sudah memiliki berbagai mata pencaharian. Contohnya berdagang, bercocok tanam, berternak, berlayar, atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggalnya di pedalaman, sedangkan yang di kawasan pesisir rata-rata nelayan dan pedagang. Jadi ada dua yang mata pencaharian. Dari pedalaman biasanya bertani, sedangkan di kawasan pesisir sebagai nelayan atau pedagang. Kalau dilihat dari kondisi sosial politik, sebelum Islam datang ke Indonesia abad ke-7 sampai ke-12, kita masih dalam kerajaan-kerajaan. Kerajaan terbesar di Indonesia adalah Sriwijaya ya pada waktu itu. Baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, Sriwijaya itu sangat termasyhur ya, mengalami masa kejayaannya pada waktu itu. Kejayaan yang dialami oleh kerajaan Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayah sebagai kerajaan maritim, sehingga merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional Sriwijaya itu. Kemudian kalau kamu masih ingat Sriwijaya itu nanti hancur, timbul lagi ada kerajaan Majapahit ya. Nah, kerajaan Majapahit juga nanti yang patihnya sangat terkenal adalah Patih Gajah Mada yang menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Itu kondisi sosial politik sebelum Islam ada. Dan yang terakhir adalah kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam, terbentuk oleh sejumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Suku bangsa Indonesia banyak sekali ya jumlahnya dari Sabang sampai Merauke dan beragam. Jadi kondisi ini sangat mempengaruhi penyebaran Islam di Indonesia. Oke, ini adalah bagaimana proses Islam masuk ke Indonesia. Ya, tadi sudah ada dari perdagangan. Perdagangan para saudagar di seluruh negeri mampir ke Selat Malaka. Ya, mereka untuk beristirahat, melihat keindahan Indonesia, ada yang menetap, ada yang kembali ke dulu. Bisa juga Islam itu masuk ke Indonesia atau Nusantara melalui perkawinan. Jadi mereka, para pedagang itu menikah dengan warga lokal atau warga Indonesia, mengadakan perkawinan dan menetap di Indonesia. Bisa juga Islam itu masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jadi orang-orang yang dari Gujarat, dari Mekah itu ke Indonesia mampir berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Ya, mengajarkan Islam itu seperti apa ya. Kemudian diajarkan dengan lemah lembut, dengan baik, dengan santun. Ketika agama itu masuk ya bisa diterima, maka mereka mulai menetap di Indonesia.
Masuknya Islam ke Indonesia bisa juga melalui jalur seni budaya. Sini contohnya adalah pewayangan. Diselipkan tuh cerita-cerita tentang keislaman. Ada juga tentang tasawuf ya. Tasawuf itu pemikiran tentang agama ya. Mereka memperdalam tentang agama. Dan terakhir itu ada dalam politik. Yang ketiga adalah proses masuknya Islam ke Indonesia. Tadi sudah dibahas di awal, Islam masuk ke Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama melalui teori Mekah. Teori Mekah ini teori yang muncul sebagai sanggahan penolakan dari teori Gujarot. Jadi teori Mekah mengatakan kalau Islam itu sudah ada pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Ada juga teori Persia. Kalau teori Persia mengatakan Islam masuk ke Indonesia abad ke-15 ya, oleh bangsa Persia yang sekarang itu namanya menjadi Iran. Yang ketiga ada teori Gujarot. Teori Gujarot ini Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 Masehi. Gujarot India ya, pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Sedangkan kalau teori Mekah tadi abad ke-7, jadi Mekah dulu ya. Mekah, Gujarot, nanti ada Persia. Nah, ini ada pendapat yang terakhir nih dari teori Cina. Kenapa ahli sejarah mendukung teori ini? Karena di sana ada unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah kebudayaan Islam di Indonesia. Contohnya dari Kelenteng Sampokong di Semarang. Ya, nanti ada beberapa contohnya dari teori Gujarot, teori Cina, Persia, dan Mekah. Ini sekitar abad ke-15 Masehi ya. Kalau Mekah tadi abad ke-7, berarti Persia hampir sama dengan Cina ya, sekitar abad ke-15 Masehi. Oke, sampai situ materi kita ya untuk pertemuan kedua ini. Nanti tugasnya dikerjakan. Jangan lupa tanda tangan sebagai bukti, lalu tekan subscribe dan like-nya di channel YouTube ini, juga di absen untuk closing. Jika masih ada pertanyaan boleh japri ibu ya, silahkan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat kalau belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.